Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Arjana kami selaku Konselor Nasional Pembinaan Polri, yang kami hormati perwakilan dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Satu, yang kami hormati Bapak Kepala Pembinaan, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMDG Kabupaten, serta Bapak Ibu perwakilan mata pelajaran SMDG Kabupaten yang berbahagia. Mohon izin Bapak Ibu, ini meminta waktu Bapak Ibu yang harusnya persiapan untuk kontur, tapi kami memang ditugaskan untuk melakukan penugasan hasil berburu kami di Solo pada tanggal 17 September sampai dengan 20 September. Sebelum masuk ke materi tentang KBKA-nya, ini kami bersedia untuk menyampaikan 7 program prioritas dari Kemendikbud. Program yang pertama yaitu pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru, kepala sekolah dan juga pengawas yang sudah berlangsung dan sedang berlangsung. Yang kedua yaitu peningkatan kompetensi guru mapel pilihan coding kecerdasan artifisial. Yang ketiga pelatihan bakal calon kepala sekolah. Yang keempat gerakan literasi nasional atau program matematika bergembira. Kemudian peningkatan kompetensi guru bahasa Inggris. Yang keenam peningkatan kompetensi tenaga kependidikan, dan yang ketujuh yaitu pelatihan dunia dan lesson bagi guru. Ini yang kemarin kami sudah ikuti kegiatan ini Solo. Baik Bapak Ibu, yang sudah kami dapatkan kemarin di Solo, istilahnya itu memang jurus ya, mungkin biar lebih menarik hati. Seperti pesilat, seperti itu ya, berburu. Ada 7 materi atau 7 modul yang dipelajari di sana. Yang pertama yaitu kenali potensi, kemudian yang kedua jurus kedua kelola emosi, jurus ketiga tumbuhkan resiliensi, jurus keempat jaga konsistensi, jurus kelima jalin koneksi, jurus keenam bangun kolaborasi, jurus ketujuh menata situasi. Ketujuh jurus ini yang dipilih itu untuk pengembasan atau praktikal siswa, sedangkan yang orange ini pelaksanaannya bisa dengan stakeholder sekolah atau siswa di sekolah. Yang pertama yaitu tentang penggalian asesmen minat dan bakat. Ini untuk menggali siswa-siswa kita, ini nanti ini juga bekal ketika pelaksanaan guru wali, sehingga ketika Bapak Ibu nanti berdiskusi dengan anak-anak bisa juga mulai dengan menggali minat dan potensi anak. Yang kedua yaitu melatih daya lenting, sehingga anak harapannya memiliki growth resiliency. Seperti yang kita ketahui bersama nih, generasi sekarang itu generasi strawberry, cantik luarnya, tapi masem asam rasanya dan juga lembek ini, sehingga ini perlu ditingkatkan daya juangnya anak-anak biar ketika dia gagal dia jatuh itu bisa tampil kembali. Kemudian yang ketiga yaitu regulasi pembelajaran sosial emosional. Dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak terlepas dari yang namanya emosi, sehingga anak-anak pun perlu diajarkan tentang regulasi emosi yang baik agar tidak mengganggu kehidupan efektif sehari-hari. Selanjutnya kebiasaan anak Indonesia hebat, ini juga salah satu program dari pemerintah untuk membentuk habit anak yang disiplin. Kemudian keterampilan komunikasi yang empatik. Ini juga bisa mendukung ketika anak tumbuh rasa empatik, itu bisa mendukung siswa untuk mengurangi pembulian terhadap teman-temannya. Jadi harapannya anak-anak memiliki koneksi yang sehat dan kuat seperti itu. Kemudian untuk kapasitas guru, kolaborasi dengan stakeholder, itu kemampuan kolaborasi ini untuk mendukung sistem karena guru BK tidak bisa berdiri sendiri, tetapi tentunya perlu kolaborasi dengan misalnya orang tua, kemudian Bapak Ibu wali kelas, kepala sekolah, bahkan tenaga ahli juga memerlukan konferensi kelas. Kemudian berpikir sistem ini juga mendukung agar sekolah
menjadi tempat atau lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan juga menguntungkan. Kemudian metode yang digunakan dalam praktik baik kemarin yaitu menggunakan ARKA atau experiential learning. Ini lumayan mudah diingat ya dengan semboyan ARKA ini. A-nya adalah aktivitas, K-nya R-nya refleksi, K-nya konseptualisasi, dan A-nya aplikasi. Nanti dalam penyampaiannya juga jurus-jurus yang kita gunakan menggunakan ARKA. Untuk jurus yang saya pilih itu ada dua. Yang pertama yaitu kenali potensi, dan yang kedua kelola emosi. Jadi dua jurus pertama yang saya pakai. Nah, ini kenali potensi, judulnya saya beri judul kenali potensimu untuk persiapkan studi lanjut. Saya memilih jurus ini karena kebetulan saya guru BK kelas 9, sehingga sasarannya siswa-siswi kelas 9 yang nanti akan melanjutkan studi, persiapan untuk ke jenjang selanjutnya, dan juga merencanakan persiapan karir masa depan. Oleh karena itu, siswa-siswa ini perlu untuk memahami potensi diri yang ada di diri mereka, kemampuannya apa, kepribadiannya seperti apa, gaya belajarnya apa, sehingga nanti ini bisa mendukung anak-anak untuk merencanakan studi lanjutnya akan hidup. Kemudian kita masuk ke kegiatan ARKA-nya dalam praktik baik yang sudah saya lakukan. Yang pertama yaitu aktivitas. Jadi saya memulai dengan mengajak anak-anak untuk berpasangan bukan untuk hal yang negatif, tapi saya meminta anak-anak untuk mencari pasangan yang memahami dirinya. Kemudian sweet, anak-anak juga sweet, yang menang itu menyebutkan 3 kelebihan temannya, 3 bakat temannya, dan 3 kebaikan temannya. Begitu juga sebaliknya. Jadi mereka selalu menyebutkan kelebihan yang ada di diri temannya. Setelah dari aktivitas, kita masuk ke R, refleksi. Untuk refleksi, saya mengajak anak-anak untuk mengenali diri mereka sendiri melalui asesmen. Asesmen yang saya gunakan itu adalah Aku Pintar ID. Ini aplikasi gratis yang bisa dipakai oleh anak-anak, mudah, gratis, tidak perlu mendaftar, tidak perlu membayar juga, sehingga mereka bisa mengerjakan ini cukup dengan satu juga. Gitu. Pada pertemuan yang pertama, saya mengajak anak untuk asesmen tentang gaya belajar mereka, dan juga tes multiple intelligence atau kecerdasan manusia. Mungkin nanti Bapak Ibu kalau ini masuk juga bisa, websitenya itu Aku Pintar ID. Selanjutnya masuk ke konseptualisasi. Materi yang saya gunakan dari modul ajar yang kemarin kami dapatkan di Solo. Mulai dari pemahaman tentang apa itu kecerdasan, kemudian 8 jenis kecerdasan majemuk, itu ada macam-macam, ada dari visual, spasial, matematika, dan interpersonal, dan lain-lain. Dan juga mengenali 3 gaya belajar. Ini kemarin kita jelasin kepada anak-anak agar memahami jenis-jenis kemampuan yang ada dalam diri. Kemudian yang terakhir yaitu aplikasi. Saya mengajak anak-anak untuk menganalisis dari hasil asesmen yang tadi sudah didapat, yang sudah ada tadi, dianalisis, kemudian diolah kira-kira profesi apa yang mungkin cocok dengan potensi dan minat mereka. Kemudian juga untuk menentukan nanti kira-kira jenis pendidikan apa yang diperlukan untuk menggapai impian tersebut. Kemudian hasil dari asesmen yang sudah kerjakan ini saya masukkan ke dalam Excel untuk dianalisis seperti itu. Namun karena di pertemuan yang kedua itu kemarin kami belum maksimal, karena selain dua tes tadi, saya juga minta anak-anak untuk mengerjakan yang tes kepribadian dan juga tes riasek atau penjurusan. Nah, ini kebetulan belum kumpul semua, hanya baru beberapa anak yang sudah mengumpulkan, sehingga untuk rekomendasinya pun baru beberapa anak yang bisa dianalisis. Untuk refleksi dari praktik baik yang sudah saya lakukan, ini untuk masalah waktu, karena mereka kan 10 jam pelajaran
Jadi kemarin kita minta 1 jam berikutnya untuk kami gunakan praktik baik karena waktunya kurang, terutama ketika mengerjakan asesmen itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi mungkin idealnya 3-4 kali pertemuan untuk membahas kenali potensi. Selain itu juga kendala sinyal dan jaringan yang itu juga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, ini untuk dokumentasi kegiatan kemarin kami sudah berpraktik di ruang smart classroom bersama-sama. Selanjutnya di jurus yang kedua yaitu pola emosi. Kenapa saya memilih ini? Karena anak-anak lagi kelas 9 tuntutannya sudah mulai banyak, mulai dari persiapan untuk ujian sekolah, kemudian TKA juga ya, program baru dari pemerintah yang mungkin dikhawatirkan ini bisa menekan anak-anak seperti itu. Jadi kita perlu untuk mengajarkan cara untuk mengelola emosi dengan baik, karena dalam kehidupan sehari-hari pasti tidak terlepas dari yang namanya emosi, sehingga anak-anak perlu mendapatkan cara-cara dan strategi yang positif agar dia bisa mengendalikan diri dengan baik. Sehingga di kelas 9 ini harapannya anak-anak bisa dan harus sehat jiwa raga agar bisa mengikuti kegiatan sampai nanti lulus dengan kondisi emosi yang stabil, tenang, dan damai ya. Selain itu di sekolah kami itu kebetulan kita digabung di school, jadi ada satu kelas boarding seperti itu. Kelas boarding ini lumayan banyak tantangannya, misalnya hafalan-hafalan yang harus mereka penuhi. Kemudian anak-anak ini juga sebagian besar mengikuti organisasi dan juga mereka juga berprestasi berlomba-lomba untuk mengikuti ajang-ajang lomba seperti itu. Sehingga harapannya dengan kegiatan yang padat dan tantangan yang cukup banyak dan berat ini, anak-anak bisa mengelola emosi dengan baik, memanajemen diri dengan baik, sehingga bisa mengurangi risiko-risiko konflik diri, kemudian konflik antar teman, dan juga mungkin bahkan bisa untuk mencegah stres dan depresi. Adapun tujuan layanan dari kelola emosi ini, yang pertama agar siswa bisa mengenali berbagai jenis emosi yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa belajar mengekspresikan emosi dengan tepat. Karena ketika siswa misalnya emosi marah yang muncul, kalau dia tidak bisa mengelola dengan baik, ya yang muncul agresivitas ya, lapor main pukul teman-temannya seperti itu. Yang ketiga, siswa menemukan strategi yang sehat untuk mengelola emosi dengan baik. Kemudian proses pelaksanaan akarnya ini dalam pembelajarannya atau praktik baiknya, sebelum masuk ke akar saya mau memantik dulu ke anak-anak tentang dampak seseorang yang tidak memiliki emosi, yang tidak bisa mengelola emosi dengan baik. Itu dampaknya bisa ke kesehatan fisik, kemudian ke kesehatan mental juga, ke hubungan sosial antar teman, bahkan ke produktivitas belajar. Kemudian saya balik juga dengan bermacam-macam emosi, jenis-jenis emosi. Ternyata emosi itu ya tidak hanya senang, sedih, dan marah, tapi ternyata penggunaannya banyak. Yang itu kadang tidak dikenali oleh anak-anak. Ya, misalnya seorang anak dia merasa marah, ternyata marahnya itu karena dia habis dipermalukan oleh temannya. Nah, ini mereka kadang tidak memahami atau tidak bisa menamai perasaan itu. Ini ternyata jenis-jenisnya ada banyak. Nah, ini Bapak Ibu biar nggak ngantuk ya, kita di aktivitas di praktik baiknya saya melakukan tentang emosi ke anak-anak biar mereka mulai setelah tadi ada pemantik, anak-anak menebak-nebak emosi apa yang muncul pada video ini. Ini saya ambil dari film Inside Out. Mungkin Bapak Ibu juga biar mengurangi ngantuk sedikit ya. Ekspresi apa Bapak Ibu? Bahagia, happy, ya, excited. Excited sekali gitu deh, kalau balik segala. Ya, dia berbuat senang sekali. Dan sekarang yang emosi kedua Bapak Ibu.
Mereka punya tempat di tugas yang dikerjakan. Kamu siapa? Kecewa ya? Terharu ya sampai hari ini. Oke, ini adalah ekspresi sedih ya dari kekecewaan saya. Ketiga ini Bapak Ibu. Ekspresi Bapak Ibu marah ya, bisa capek-capek membangun menaranya ternyata roboh. Baik, di emosi yang selanjutnya adalah alat yang tertentu tersebut. Nah, kira-kira perasaan apa ini yang muncul? Orangnya dijauh ya. Ini ekspresi jijik ya Bapak Ibu. Ternyata jijik juga lepas emosi ya. Jijik merasa tidak nyaman terganggu. Emosi yang terakhir emosi takut gitu ya, jadi dia ketika melihat laba-laba itu merasa ketakutan sekarang. Ya itu tadi contoh perkembangan emosi dengan anak-anak kemarin. Nah ternyata ini juga sebenarnya bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri ya Bapak Ibu, untuk mengenali emosi-emosi yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kalau tidak disadari, isinya kita hanya marah-marah saja, padahal pemicunya itu sebenarnya sendiri. Nah, itu tadi di kegiatan aktivitas, kemudian masuk ke kegiatan refleksi. Ini saya menggunakan emotion tracker. Saya meminta anak-anak untuk merefleksi bagaimana perasaan yang atau emosi yang sering muncul selama seminggu terakhir, yang dirasakan itu apa. Anak-anak kemudian menempelkan nama mereka sesuai dengan jenis emosi yang muncul di sana. Ada emosi bahagia, takut, marah, jijik, terkejut, dan juga sedih. Ternyata anak-anak juga bermacam-macam ya. Ketika di dalam kelas mungkin sedang mengikuti pembelajaran kita, anak-anak ada yang senang, ada yang sedih, ada yang marah. Nah itu yang perlu kita pahami juga agar kita tidak ter-trigger ketika ada anak-anak yang kok perilakunya tidak yang sesuai kita harapkan. Ini selain mencantumkan perasaan mereka, menempelkan perasaan mereka di emotion mereka, saya juga meminta anak-anak untuk menuliskan kejadian atau peristiwa apa yang memicu emosi tersebut. Ternyata macam-macam juga, mereka ada yang bersemangat karena dapat uang, katanya uang banyak, merasa puas. Ada yang terkejut karena temannya ternyata ada yang marah. Ada yang kalah main game, merasa sedih. Ada juga yang senang bertemu dengan teman lama. Ada yang sedih juga karena merasa kesepian di rumah. Ternyata perasaan anak-anak ini setiap hari ya mungkin berubah. Di jam pertama dan di jam kedua juga mungkin berubah ya. Dari refleksi kita lanjut ke konseptualisasi. Ini saya ambil materi dari modul yang tadi juga, modul pola emosi, mengajarkan anak-anak bagaimana cara mengendalikan emosi. Di sini menggunakan rumusannya, T-nya terima, A-nya amati, M-nya nikmati, kemudian Y-nya yakini, dan juga asih. Asih apa yang akan dia ungkapkan atau keluarkan ketika sedang. Kemudian decision making atau pengambilan keputusan ketika emosi. Selanjutnya
what can I do? Strategi apa yang bisa dilakukan ketika seseorang itu emosi? Ya, jadi ini ada beberapa pilihan, ada banyak pilihan yang bisa diambil ketika seseorang itu sedang emosi. Bisa dengan memaafkan, bisa dengan pergi dari situasi tersebut, bisa dengan relaksasi atau refleksi. Jadi ternyata ada banyak cara. Kemudian pada arka yang terakhir yaitu aplikasi, ini saya memberikan penjelasan kepada anak-anak untuk mengenali emosi yang muncul, kemudian juga strategi apa yang perlu dilakukan ketika emosi tersebut terjadi. Hasil dari dampak hasilnya anak-anak lebih memahami jenis-jenis emosi tadi. Ternyata tidak hanya senang sedih marah, tapi turunannya ada banyak sekali. Kemudian murid juga lebih memahami tentang strategi yang positif ketika sedang emosi. Nanti ada beberapa pilihan yang bisa mereka pilih strateginya ketika mereka sedang emosi. Kemudian ini juga ada sesi konseling individu lanjutan karena salah satu alasan saya memilih ini ada salah satu siswa boarding yang dia ikut lomba kebetulan waktu itu saya mendampingi lomba KKR, gila dia kalah. Jadi rasa sedih, kecewa, tidak terhubung lagi, sehingga di lokasi lomba pun dia masih nangis terus, sampai sekolah juga masih nangis terus, sehingga regulasi emosinya belum baik, perlu penanganan lebih lanjut. Nah, setelah kita konseling mengajarkan tentang relaksasi ya, tentang tadi meditasi untuk berhitung sampai 10, bagaimana penanganannya ketika dia sedang cemas, dia sedang ke-trigger atau dia gugup dan lain-lain, untuk melakukan relaksasi, menyadari nafasnya, ambil nafas, sehingga itu harapannya bisa membuatnya lebih baik. Nah, alhamdulillah di kegagalan dia di lomba yang pertama, akhirnya dia bisa bangkit kembali ikut lomba yang kedua yaitu lomba nafsi. Alhamdulillah kemarin berhasil juara pertama. Jadi ini lanjut ke lomba yang sebelumnya mau ikut lomba yang di depan. Untuk refleksi dari kegiatan praktik yang saya telah lakukan, ini sekali lagi memang bukan waktu lebih dari 1 BP, kemudian juga keterbatasan fasilitas di kelas. Memang anak-anak kan sangat lengkap sekali dengan teknologi, sehingga kalau ada media-media seperti ini mereka lebih antusias dan interaktif seperti itu. Tapi ini tidak tidak mencegah kita lebih berasa. Kemudian dokumentasi kegiatan ini di kegiatan klasikal dan juga evaluasi refleksi bersama guru dan guru. Seperti itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, yang baik diambil yang baik, yang buruk jangan diambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi pemaparan praktik baik yang disampaikan oleh Ibu Eva Fauzia, SPD, selaku Guru Bimbingan Konseling SMP 1 Pegunungan.